Halo sahabat pajak semua, apa kabar? Pastinya sehat selalu ya. Bersama saya dengan Sastra di podcast KPP Madya 2 Jakarta Barat, yaitu podcast Tax Education. Soalnya nih banyak banget nih pertanyaan sering muncul nih lewat telepon, lewat WA chat, sering banget nih kayak mau buka cabang nih, ada PT ABC gitu. Kebetulan terdaftarnya di KPP Madya gitu. Nah, dia mau buka cabang nih. Dia selalu bertanya tuh, ini kita perlu pengajuan pemusatan PPN lagi atau enggak? Pengajuannya bagaimana, di mana seperti itu? Coba mungkin bisa dijelaskan. Ya kayaknya kalau yang permasalahan ini dijawab hanya menjawab istilahnya lokal di wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya 2 Jakarta Barat aja, karena ini memang masalah muncul di KPP baru khusus besar dan Madya KBM ya. KBM. Jadi di KPP khusus besar dan Madya ini memang agak khusus gitu bahasanya. Semua wajib pajak yang terdaftar di khusus besar Madya itu langsung otomatis dipusatkan. Gitu. Pusatkan ini bagi yang belum familiar, pemusatan adalah pemusatan PPN ya, bahasanya di sini. Jadi pemusatan PPN ini semua faktur pajak, begitu pula SPT masanya itu dikelola oleh pusat. Jadi tidak ada yang menggunakan NPWP cabang lagi. Semuanya meskipun cabangnya bertransaksi dengan pihak lain, itu tetap harus memungut PPN dan memberikan faktur pajak, tapi atas NPWP pusat yang terdaftar di KPP khusus besar dan Madya. Nah, dia contekan lagi ya Mas Sastra. Oh. silakan Mas. Ya, jadi di Per 5 garis miring PJ garis miring 2021, jadi Per 5 tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Per 7 tahun 2020 menyebutkan bahwa di situ semua wajib pajak yang sudah terdaftar di KPP khusus besar dan Madya itu otomatis dilakukan pemusatan PPN, dan bagi cabang-cabang yang terdaftar setelah wajib pajak tersebut terdaftar di KPP KBM itu semuanya langsung otomatis didaftarkan bahasanya untuk pemusatan PPN. Jadi tidak perlu lagi untuk mendaftarkan untuk pemusatan PPN. Baik, seperti Mas. itu. Jadi nanti SK pemusatannya bagaimana, Mas? Nah, untuk pakai apa gitu? Benar, untuk SK pemusatannya itu jadi untuk KPP khusus besar Madya, wajib pajak yang terdaftar di situ itu ada cap-nya biasanya. Cap untuk memindah wajib pajak tersebut dari Pratama ke khusus besar maupun Madya, seperti itu. Nah, di cap tersebut yang paling baru adalah cap 116 tahun 2021, itu sudah disebutkan bahwa cap tersebut itu adalah sekaligus menjadi cap pemusatan PPN. Seperti itu. Jadi jika ada yang nanya cap pemusatannya di mana? Ya udah cap 116 itu. Bahkan ada yang nanya surat SKT kami, SPPKP-nya terdaftar di KPP Madya 2 Jakarta Barat itu mana? Ya sebenarnya kalau mau diminta lagi silakan. Kita akan cetakkan gitu ya Mas Sastra ya di pelayanan. Tapi sebenarnya cap 116 tahun 2021 itu sendiri itu bisa digunakan sebagai surat keterangan terdaftar maupun SPPKP. Oh, bisa juga Mas. Iya. Jadi bukan hanya sekedar sebagai SK pemusatan, tapi juga bisa sebagai SKT ataupun SPPKP. Ya, toh kan itu sudah di situ tertulis di cap tersebut wajib pajak A sudah terdaftar di KPP mana, seperti itu. Ya sebenarnya sama aja sih kedudukannya seperti itu. Tapi dari mana Mas wajib pajak ini tahu kalau ternyata tiba-tiba dia dipindah? Gimana nih? Nah, memang ini butuh, ya kita kan awal-awal juga merasa ada beberapa wajib pajak yang bahkan bingung ya, gimana kok tiba-tiba itu. Ya sering-sering update aja. Ya. Lagi pula kan setiap KPP itu nanti pasti bakal menerbitkan surat pemberitahuan pindah seperti itu ya Mas ya? Benar. Jadi memang ada surat pemberitahuan pindah. Kalaupun enggak, itu bisa
misal sudah pindah alamat, suratnya nggak nyampe, retur ya. Jadi memang saya sarankan ya untuk sobat pajak sering-seringlah hubungi KPP, terutama ke AR-nya masing-masing gitu. Nanti di situ biasanya sudah diberikan informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai ya kayak kegalauan, misal ada masalah pajak seperti apa, itu nanti akan dibantu oleh akun representatif, begitu pula dengan helpdesk di KPP terdaftar. Jadi pemindah bukuan ini ya istilahnya, jadi misal kalau sobat pajak itu salah bayar nih ya, itu bisa dipindahin loh atau dibetulin seperti itu Mas Astra. Jadi pemindah bukuan ini adalah proses untuk